Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam program renungan kita pada hari ini. Berbuat baik merupakan salah satu ekspresi seseorang dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, meskipun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada banyak kebaikan dilakukan seseorang dengan motivasi-motivasi tertentu. Dorongan seseorang berbuat baik ada berbagai alasannya. Namun sebagai umat Tuhan, marilah kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah kita harus melakukan kebaikan di dalam hidup? Matius 25 ayat yang ke-40 menuliskan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini berarti Tuhan menghendaki umatnya menjadikan dia alasan satu-satunya untuk berbuat kebaikan. Saudara, ayat di atas merupakan simpulan dari sebuah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagian firman Tuhan ini dimulai dengan pengajaran mengenai penghakiman pada hari akhir, bahwa ada kehidupan setelah kematian yang akan dinikmati oleh setiap orang, baik hidup dalam kemuliaan bersama Bapa di surga, ataupun hidup dalam hukuman kekal. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang kita perbuat sekarang di dunia ini adalah cerminan akan apa yang kita terima kelak. Ini bukanlah sebuah ajaran mengenai kesalehan hidup yang menyelamatkan, melainkan Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa bukti dari seseorang hidup di dalam janji keselamatan adalah kemampuan untuk berbuat baik kepada sesama. Bukan berbuat baik untuk mengejar pahala, melainkan berbuat baik karena ucapan syukur yang meluap dari hati yang bersukacita. Kita akan sangat mudah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Hal itu kita lakukan tanpa kita sadari. Dan akhirnya, jika sikap tersebut terus kita pupuk, maka kita akan memilah-milah kepada siapa kita berbuat baik. Kita mulai terjebak di dalam membeda-bedakan orang yang akan menerima kebaikan kita. Jelas ini tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus menghendaki kita berbuat baik kepada setiap orang, seakan-akan atau seolah-olah kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 46 dan 47 dituliskan, jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa lebihnya dari orang lain yang tidak mengenal Tuhan? Dan jika kita hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kita, apa lebihnya dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Jadi saudara, berbahagialah jika saudara memberi kebaikan kepada orang yang tidak dapat membalas kebaikan saudara. Karena disitulah letak upah saudara berada. Upah yang saya maksudkan bukanlah semacam pahala yang kita tumpuk karena perbuatan baik kita. Upah yang dimaksudkan adalah perkenanan Tuhan atas perbuatan baik yang kita lakukan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan berbuat baik kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.